ya pertanyaannya Ustadz ya. Artinya memang nggak ada cerita ya tiba-tiba ada yang masuk ngaku kakeknya minta kopi panas, kopi pahit, rokok gitu ya. Itu cerita itu ada ya. Kalau sekarang dengar-dengar bukan kopi pahit lagi, kopi hitam lagi, mintanya americano Ustaz. Jadi, nah ngomong-ngomong soal americano, nanti setelah kajian juga kita bisa ngopi-ngopi di depan ada ya, teman-teman bisa ambil gitu ya, masuk ya Ustaz ya. Jadi gitu. Jadi saya ya Ustaz, mangga. ya, sebagaimana tadi disampaikan bahwa seseorang yang wafat itu meninggal dunia meninggalkan seluruh urusan dunia. Makanya ketika ada yang kesurupan terus minta rokok, minta kopi, itu mereka itu sebetulnya kalau itu arwah itu tidak butuh kopi, tidak butuh rokok, tidak butuh urusan dunia. Dengan pengakuan seperti itu saja itu menandakan bahwa itu bukan ruh orang yang sudah wafat. Itu adalah setan, itu adalah jin. Karena jin itu yang dengan kita sama-sama di dunia dan membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas dunia, gitu. Ya, jadi memang kalau jin pun butuh kopi ya Ustaz. Ada gitu ya. Oke, itu tadi pertanyaan kedua saya sebenarnya. Jadi kalau misalnya bukan arwah, siapa dia? Nah, berarti dia adalah jin ya Ustaz ya. Apalagi tadi ya, karena yang dibutuhkan arwah itu ya doa ya Ustaz ya, dari anak-anak yang soleh tentunya ya. Dan kalau di luar itu ada kebutuhan lain, nah berarti sudah pasti itu hampir bisa dipastikan itu adalah jin ya Ustaz. Nah, pertanyaannya Ustaz, kadang-kadang jin ini ngerti banget gitu apa yang ya karakteristik, hobi, bahkan hal-hal detail tentang si arwah yang dia ngaku-ngaku sebagai arwah itu. Nah itu gimana Ustaz? Iya. Ini sebetulnya pertanyaan seperti itu ya bagi orang-orang yang kita semua meyakini adanya kesurupan ya. Karena di Bandung ini sebetulnya ada juga yang tidak percaya kesurupan. Jangankan masyarakat luas ya, beberapa ustadz juga ada yang tidak percaya dengan kesurupan. Jadi katanya itu kesurupan itu bukan ada jin masuk, gitu ya. Masa dalam satu badan ada dua nyawa. Gitu. Padahal dalam Al-Quran jelas, dalam hadis jelas ada dalilnya tentang kesurupan. Kemudian fakta di lapangan itu sangat banyak sekali tentang kesurupan. Ya mungkin mudah-mudahan beliau-beliau bisa menerima mungkin pendapat-pendapat yang memang banyak sekali di antara para ahli tafsir, para ulama yang menyatakan keliru kalau tidak meyakini tentang kesurupan. Gitu. Apalagi di zaman kita sekarang, ketika ada orang yang diganggu oleh jin, dia kesurupan, biasanya si jin itu membawa orangnya jauh dari agama, jauh dari Allah. Ketika seseorang ustadz atau tokoh agama di sebuah kampung tidak mempercayai masalah ini, ya, maka dibiarkan saja orang yang terkena gangguan jin itu nggak diobatin, gitu. Akhirnya dia nggak pernah mau ibadah, nggak pernah mau sholat, nggak pernah mau dekat kepada Allah. Atau kalau dia merasa nggak nyaman dengan penyakitnya, dia akan datang ke dukun. Maka oleh dukun dia dibawa kepada kesyirikan, dibawa kepada kesesatan. Itu lebih bahaya. Padahal dalam Islam sudah ada medianya atau solusinya, yaitu dengan ruqyah syar'iyyah. Ya karena nggak percaya kesurupan, nggak percaya juga dengan ruqyah. Padahal ruqyah banyak sekali puluhan tentang hadis tentang ruqyah, gitu ya. Jadi kadang saya katakan, untuk ustadz yang tidak mempercayai kesurupan seakan-akan melancarkan misi setan, gitu, melancarkan setan. Jadi semakin leluasa ya setan itu memerangi manusia. Ustadznya juga nggak percaya, udah kita leluasa menggoda manusia seperti itu. Nah, ketika ada orang yang mengaku mengaku dalam kesurupannya itu mengaku kakeknya, neneknya, ini banyak sekali yang saya temukan. Banyak sekali yang saya temukan. Dan memang di masyarakat kita, ya, nggak tahu ya di kota ya, kalau saya di kampung di Soreang, Banyaran, Ketapang, ya daerah itu lah kabupatennya. Di dulu-dulu itu ketika saya masih kecil banyak di rumah tuh ada tempat khusus untuk sesaji, ya, sasajen bahasa Sundanya di buah, gitu ya.
aya bejakeun, aya macam-macam lah gitu. Ini katanya persembahan buat leluhur, nah gitu ya. Jadi ternyata mereka itu meyakini leluhur itu bisa datang mengambil jatahnya tiap malam Selasa, tiap malam Jumat, gitu ya. Itu keyakinan seperti itu. Dan ketika ada orang yang kerasukan mengaku kakeknya atau neneknya dipercaya, sehingga solusinya supaya orang yang kerasukan ini sembuh biasanya nenek atau hoyong naon pengen apa sok gitu ya. Ya saya pengen rokok misalnya gudang garam berem dulu mah gitu ya. Kopi lah gitu, kopi hidung cenanya, kopi hitam biasanya diikuti dituruti. Ya semakin dituruti dia jadi langganan, akhirnya setiap malam Selasa, malam Jumat kesurupan atau di saat-saat si orang itu sedih, marah dan sebagainya kesurupan. Kenapa? Diikutin terus. Awalnya minta rokok, nantinya minta kopi, nantinya minta apa lagi, minta ayam camani ya, minta apalah kepala kerbau, kepala kambing ditanam di depan rumah, sampai seperti itu sebetulnya. Nah ternyata ini adalah tipu daya setan, bukan orang yang sudah meninggal merasuk ke badannya, ya. Dan itu udah berulang kali saya buktikan. Pokoknya saya ini kakeknya, suaranya memang kayak suara kakeknya, walaupun yang kesurupannya perempuan, misalkan ya kayak suara kakeknya, tahu kesukaan kakeknya itu, hobinya, terus kebayang sama orang yang kesurupan tuh si kakeknya itu sedang pakai pangsi, misalnya pakai baju apa, kemudian pakai itu, betul-betul kegambar. Itu tipu daya setan ya. Ketika kamu bukan kakeknya, saya bilang kamu bukan kakeknya, kamu setan. Dia tetap yakin. Enggak, saya kakeknya benar-benar. Saya membuktikan bagaimana. Terus saya bilangin, kamu bukan, kamu setan. Saya bacakan terus. Akhirnya, ya, saya bukan kakeknya. Saya hanya anak buah iblis katanya. Dan itu berulang kali. Saya tanya, kenapa kamu merasuki orang yang hidup, kemudian mengaku sebagai kakeknya, mengaku sebagai neneknya? Dia bilang, ya kalau saya ngaku kakeknya, ngaku neneknya, diterima oleh keluarga itu. Masih keluarga itu merasa, wah kasihan kakek saya, kasihan nenek saya gitu ya. Diterima katanya kalau mengaku sebagai kakek, mengaku sebagai nenek, diterima dan permintaannya dipenuhi gitu. Jadi itu memang sudah dibuktikan berulang kali baik oleh saya ataupun oleh parokiah dan yang lain ya, yang lain juga sama sudah bisa membuktikan. Jadi jangan percaya itu sebagai arwah roh yang sudah meninggal, tapi itu adalah setan gitu ya.